semua, selamat datang di podcast Ngobrol Aja Dulu. Apa yang mau diomongin, obrolin aja dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Awaliyah Septiani. Teman-teman sih biasa memanggil saya Septi ya, teman-teman. Dan di sini aku tentunya nggak sendirian loh. Di sini aku kedatangan mahasiswa cantik. Hai. Halo. Keren banget ya, aku ketemu dengan mahasiswa cantik dari salah satu universitas ternama nih di Indonesia, teman-teman, yaitu Kampus Presiden University. Wow, keren banget nih, aku bisa ngobrol langsung dengan mahasiswa Kampus Presiden. Dan di sini mungkin teman-teman belum kenal dengan kakak-kakak cantik ini, mungkin bisa diperkenalkan Kak terlebih dahulu. Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Deswita Putri Marani. Kalian bisa panggil aku Putri. Aku salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Presiden University. Oh, keren. Hai Kak Putri. Ya, untuk saya sendiri, kenalkan, nama saya Sabrina Azra Khairunisa yang biasa dipanggil Azra. Aku juga merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Presiden University nih. Salam kenal teman-teman. Hai teman-teman, keren banget ya. Sama-sama ini ya jurusan Ilmu Komunikasi. Iya betul. Pastinya jago ngomong dong teman-teman. Dan tentunya di sini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi happening nih teman-teman dengan kakak-kakak cantik ini yang lagi dibahas untuk saat ini. Kira-kira apa ya yang mau kita bahas untuk saat ini tuh untuk kepada teman-teman semua? Di sini kita akan membahas seputar dunia online games nih teman-teman. Dimana kan dunia online games ini sangat marak di dunia pelajar ya teman-teman. Apalagi pelajar-pelajar saat ini kan sangat menyukai games online ya. Ini sorry banget nih, saya agak nervous banget ketemu kalian soalnya kayak kalian tuh cantik-cantik banget mengalahkan dunia aku. Jadi kayak agak ragu mungkin ngobrol sama kalian, maaf ya. Enggak apa-apa Kak. Nah, di sini tuh kita akan membahas dunia games online kan, teman-teman. Di mana dalam games online itu berhubungan dengan dunia digital literasi. Ya, betul enggak teman-teman? Betul. Di mana dunia digital literasi itu berkaitan dengan dunia digital yang mana kita itu melek terhadap dunia digital itu sendiri. Gimana cara memanfaatkan dengan baik teknologi digital ke arah yang lebih baik gitu, teman-teman. BTW, kalian di sini tuh kan enggak langsung cus dari atas langsung turun ke sini buat ketemu dengan saya. Mungkin ada suatu perjalanan e-port jauh dari rumah mungkin ke sini. Kalian pakai apa? Kalian ke sini pakai apa sih? Oke, kalau misalkan dari aku tadi sih berangkat, aku naik kereta ya, karena dari perjalanan dari rumahku ke sini lumayan jauh sih gitu kan. Terus dari stasiun ke sini aku naik ojek online nih Kak, gitu. Oh, karena kamu gak pakai kendaraan ya, langsung aku ojek. kendaraan, jadi aku naik ojek online nih karena kan mudah juga kan dapetin ojeknya gitu. Karena kamu di sini nggak tahu ya tempatnya, terus di mana ojek pangkalan gitu. Soalnya betul. emang aku tahu juga di sini emang jarang banget ada ojek pangkalan. Sekarang kebanyakan ojek online, Kak. Betul. Dari Kak Azra sendiri mungkin kesini pakai apa tuh? Oh iya, kalau untuk aku sendiri sih tadi sempat naik pesen taksi online ya, karena tadi daerah rumahku tuh sempat hujan deras. Oh emang ya? Iya, dan tuh alhamdulillah di sini udah nggak Enggak, hujan di lagi. sini panas man. terus habis itu saya pesan taksi online karena rumah saya lumayan deket dari sini. Oh iya. Nah, mulai di masa sekarang ini kita mulai dipermudah ya dengan banyak pesan kendaraan online, taksi online dan juga ojek online. Iya betul teman-teman. Nih kayak ini serba online, ojek online, taksi online. Emang sekarang itu serba online ya teman-teman. Segala sesuatu tuh dimudahin dengan online gitu. Jadi apa yang emang kita pengen, misalkan kita pengen sesuatu makanan nih, serba online, kita nunggu aja nih di rumah, kita langsung dapet tuh ya kan makanan langsung cus dari abang-abang online-nya itu sendiri. Betul gitu. banget tuh. Karena ini menyangkut dengan perkembangan teknologi digital untuk saat ini teman-teman. Soalnya kan perkembangan teknologi digital ini sangat diperhatikan untuk saat ini teman-teman. Terlebih kita kan lagi masa pandemi ini kan teman-teman. Mungkin dari Kak Putri nih, aku mau nanya ke Kak Putri, gimana sih pandangan Kak Putri mengenai perkembangan teknologi digital untuk saat ini Kak? Oke, kalau menurut aku ya, kayak
sebenarnya istilah era digital ini tuh kayak sebuah kondisi kehidupan kayak dimana tuh kita dipermudah gitu kan, kayak tadi kita mau pergi kemana-mana gitu kan, terus kayak nggak tahu tempatnya di mana, kita bisa pakai maps gitu kan buat penunjuk arah, ataupun kita bisa pesan ojek online kalau misalkan kita kayak nggak ketemu ojek pangkalan ataupun kayak kendaraan umum lainnya gitu Iya, kan. betul. Terus terlebih lagi di era pandemi COVID-19 ini nih Kak, kayak teknologi informasi dan juga komunikasi ini terasa banget nih manfaatnya, kayak dimana kita masih bisa bertukar informasi ataupun data-data penting lainnya gitu kan, walaupun dalam kondisi jauh gitu Iya Kak. betul sih Kak. Heeh. Itu sangat membantu banget ya Betul. buat kita di masa pandemi ini, ketika kita membutuhkan sesuatu kan, yang seperti yang tadi saya pernah bilang juga, itu akan membantu bagi kita di saat kita Yes. gak bisa kemana-mana, tapi Ya. kita pergunakan teknologi digital itu Ya. untuk membantu ke kegiatan kita sehari-hari Betul, ya jadi Kak. lebih praktis gitu kan. Jadi lebih praktis. Iya. Dan mungkin dari Kak Azra nih ada pendapat sendiri mengenai perkembangan teknologi digital untuk saat ini. Oh Gimana iya, tuh? makasih Kak. Untuk pendapatku sendiri sih saya lebih fokus ke sosial media ya, dimana sekarang itu perkembangan teknologi, orang-orang mulai mengupload semua kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan seperti kayak berkas-berkas pribadi mereka tidak sengaja terekspos dan terupload ke internet begitu kan. Salah satu contohnya itu yang lagi marak saat ini nih Kak, contohnya pinjol. Iya, Nah, betul. salah satu contohnya adalah berkas pribadi seperti KTP, itu tuh yang bisa digunakan untuk pinjol tersebut nih Kak. Lagi banyak banget korbannya. Nah, salah satunya tuh uangnya itu digunakan untuk men-top up atau mengikuti judi online gitu nih Kak. Iya betul. Iya. Iya, karena kan anak zaman sekarang nih, terlebih pelajar kan, bingung dong minta bukan minta ya, lebih kayak cari uang di mana sih, terlebih kan dia sedang pelajar gitu, Pelajar, seorang pelajar. iya. Dia belum bekerja, dia bingung dong mencari uang tuh di mana. Dan salah satu pemecahan masalah dan solusinya mungkin pinjol itu sendiri ya Kak. Iya, betul tuh Kak. Lagi Iya. marak banget tuh Kak. Di sini terdapat dua perbedaan mungkin dari Kak Putri, manfaat itu sendiri dalam perkembangan teknologi digital untuk saat ini, dan dari Kak Azra mungkin dampak negatifnya ya teman-teman. Di Iya. sini tuh agak balance teman-teman semua, agak balance antara perkembangan teknologi digital untuk saat ini. Jadi punya dampak positif dan juga dampak negatifnya nih teman-teman. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong nih ya, aku mau ngegaris bawahi masalah Kak Azra tadi. Ya. Top up game itu tuh sangat relate banget kan dengan kehidupan kita, yang Betul. mana remaja itu biasanya top up game, maksain gitu buat top up games online ya. Mungkin kayak dia tuh bingung cari uang di mana, atau minta ke orang tua, nendang pintu juga kan gak mungkin. Orang tua tuh, Kak. orang tua ngasih gede sejumlah uang yang kayak gitu, mungkin gak langsung diizinin, pasti ditanya dong, ini uangnya buat apa tuh, gini-gini, pasti ditanya-tanya, dan mereka tuh bingung gitu. Salah satu jawabannya mungkin pinjol itu sendiri Kak. Nah iya. di sini kan kita kan ngebahas games online nih Kak. Aku mau nanya nih ke Kak Putri terlebih dahulu, mungkin tentang games online itu sendiri. Apa sih pandangan Kak Putri mengenai games online itu sendiri? Oke nih, kalau misalkan dari pendapat aku ya, salah satu dampak ke pelajar itu sebenarnya membuat emosi tidak stabil nih Kak, karena kan kayak kalau misalkan mereka udah kecanduan, itu bakal meningkatkan emosional mereka nih Kak, mereka Iya, lebih agresif gitu kan. Misalkan kayak ada kejadian misalkan di mana mereka mengalami kekalahan, Iya. ataupun kayak jaringan mereka itu jelek, ataupun betul. kayak ada notif, misalkan lagi main game dia ada notif, pasti mereka bakal emosi kan, Iya, kayak betul. gitu. Jadi kan sebenarnya ini agak buruk ya untuk Iya. bagi pelajar ini gitu kan, karena emosi mereka tuh nggak stabil gitu. Kadang mereka juga saking emosinya kan membanting HP, itu ada berita Iya, dari mana gitu, kayak dia tuh langsung ngebanting HP-nya, sedangkan Karena kan kesel. dari mamahnya tuh bingung kan cari pengganti lagi dong. Iya. Dia kan dapat HP itu dari mamanya, terus dia minta-minta lagi buat beli HP juga baru. kan bingung juga. Itu dampak negatif sih Kak, Yes. emang bener. Nah, Iya. kalau dari Kak Azra sendiri nih, gimana nih tanggapan Kak Azra mengenai dampak dari pemain game online untuk para pelajar ini Kak? Oh iya, kalau menurutku sendiri sih untuk game itu sendiri juga
beberapa game memang ada yang dirancang untuk menambah kecerdasan motorik nih Kak. Salah satunya untuk menambah kemampuan berpikir cepat, mengambil keputusan, dan juga berlatih kreatif. Nah, salah satu contohnya itu game Minecraft. Minecraft itu saya termasuk pemainnya, dan itu tuh sangat ya betul, itu sangat melatih kreativitas saya, bagaimana cara bertahan hidup, terus habis itu membangun rumah serta desain-desain yang membuat kami lebih kreatif dan menambah kecerdasan motorik saya sendiri sih Kak. Iya betul banget ya, bikin kayak nambah intelektual mungkin ya Kak Iya, Azra betul dari banget. games itu sendiri. Iya, cuman gini loh, selain tadi membuat emosi tidak stabil, game juga ini sebenarnya buat boros sih, kayak pemborosan keuangan gitu kan. Karena kita di sini semua tahu dong, game online ini memiliki fitur yang namanya top up, kayak dimana untuk bagi para pelajar ini, mereka yang belum memiliki penghasilan, otomatis bingung dong cari uang di mana untuk top up. Akhirnya mereka meminta uang ke orang tuanya nih, dan uang yang diminta tuh nggak sedikit loh, kalau misalkan buat top up ini gitu kan. Kayak banyak pelajar yang bela-belain bohong ke orang tuanya, atau bahkan ada yang mencuri uang orang tuanya nih demi top up doang nih Kak. Itu kan misalnya kayak merugikan orang tuanya juga ya, kasihan orang tuanya gitu kok. Seperti yang dibicarain Kak Azra, mungkin berkaitan lagi sama yang tadi Kak Azra ngomong, yang dari awal itu sempet pakai pinjol atau mungkin pakai pinjol, jadi ngebela-belain buat apapun mereka akan dilakuin cara apapun yang mereka lakuin asal dapat duit gitu, buat top up game itu sendiri. Iya, itu jadi kontrak mungkin ya buat Kak Putri itu sendiri. Kalau dari Kak tapi Azra kalau mungkin menurut aku sendiri tuh game online juga bisa untuk menambah salah satu penghasilan nih Kak. Nah, salah satunya jika kami semua itu gak jago bermain game online, punya kemampuan yang lebih. Nah, untuk ikut-ikut lomba dan mendapatkan hadiah. Nah, aku punya contoh nih Kak, ada tokoh satu namanya Ryzen. Nah, biasa dikenal Ryzen sih Kak. Ya, aku tahu sih, aku tahu. Biasa dikenal Ryzen atau yang biasa disebut Muhammad Albi. Iya, betul. Orang ini tuh merupakan salah satu pelajar yang sangat gemar banget nih Kak main game online, hingga dia mengikuti berbagai macam liga dan lomba-lomba dan menghasilkan penghasilan dari game online itu sendiri Kak. Itu sampai internasional ya Kak Azra. Betul, Iya, aku tahu sih itu beritanya tentang si Ryzen itu. Terus gimana Kak? Iya, terus habis itu penghasilan dan hadiahnya itu sampai saat ini penghasilan seorang Albi yang berumur 20 tahun itu mencapai 3 miliar rupiah nih Kak per bulannya. Wow, keren banget sih. Untuk seorang pelajar udah memiliki penghasilan ya Kak Azra. Iya, betul. Itu keren banget sih teman-teman, harus bener-bener, maksudnya emang dicontoh karena digunain dengan baik dari games itu sendiri, bukan sekedar main-main games doang gitu. Cuman maaf, emang tadi yang bisa dibilang contoh dari Kak Azra kan kayak Muhammad Albi, dia kan seorang pro player istilahnya gitu kan. Tapi kan kita di sini tahu ya, kalau misalkan orang-orang biasanya kayak main game, kayak terutama pro player, kalau misalkan kayak aku pernah sih nonton kayak pertandingan game online gitu kan di televisi, dimana mereka yang main game online cuma duduk-duduk doang kan, kayak cuma duduk terus kayak main jari-jari doang. Nah, ini tuh sebenarnya negatif juga sih dampaknya, karena mereka kayak kurangnya aktivitas fisik gitu loh Kak. Betul. Kayak cuma duduk terus kayak main game cuma jari doang yang main, kayak badan-badan tuh nggak ada yang gerak kan. Nah, sebenarnya nih apalagi untuk buat ini kan para pelajar gitu kan. Kayak dimana kayak di usia mereka yang masih muda, mereka tuh sebenarnya harus lebih beraktivitas fisik gitu Kak. Karena kan tubuh mereka pertumbuhan usia saat itu tuh harus dikembangin lagi ya Kak. Kalau misalkan mereka cuma duduk ataupun kayak dalam satu posisi doang nggak gerak-gerak, itu kan bakal menimbulkan masalah kesehatan gitu loh. Terlebih dia kan tidak langsung terpapar sinar matahari juga. Dia kesehariannya game aja di rumahnya. Terus. Ya meskipun kita tahu kan si Albi itu mempunyai prestasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita di dalam rumah nih teman-teman, di dalam rumah terus kayak mengutik games terusan nggak ada istirahatnya, itu emang ada dampaknya sih buat kesehatan kita tentunya. Iya. Dari Kak Azra mungkin ada ini yang tidak agree dengan Kak Putri karena itu permasalahannya. Iya, karena menurut dari Kak Putri sendiri itu benar ya, tapi untuk game sendiri tuh memang ada porsiannya sendiri. Nah, sepertinya untuk mengisi waktu luang, waktu weekend di saat kita lelah begitu kan, cukup berapa jam sekali aja untuk tidak berlebihan, tetap di porsi, jangan sampai terlalu condong ke sikap yang negatif dan tetap dijaga, tetap dikontrol. Kayak nyesuaiin aja ya gitu, asal sesuai jangan dengan berlebihan. sesuai dengan waktu santai kita,
seperti weekend atau setelah pulang sekolah gitu, baru melakukan kegiatan yang lain. Iya, tapi tetap aja kan mungkin Kak Putri tadi berbicara mengenai diem itu sendiri, diem di kamar gitu. Jadi nggak ada, mungkin emang nggak sering ya Kak, nggak sering kayak setiap hari. Tapi dalam satu hari itu dia tidak menerima cahaya matahari langsung mungkin kayak gitu Kak. Minusnya dari games itu sendiri Kak Terus Azra. juga ini ada sangkut pautnya nih sama yang tadi. Apa Yang tuh, tadi kan, Kak? kalau misalkan tadi kan Kak Septi bilang kan kalau misalkan dia bisa seharian tuh nggak keluar rumah. Nah, kadang-kadang kan kalau misalkan kita main game online gitu kan, sendirian dalam rumah ataupun kayak dalam kamar, itu kan kayak menimbulkan kayak dampak negatif juga, kayak kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Iya, Kak. betul Kak. Karena dia di rumah terus, di betul kamar kan? terus ya, Kayak, iya betul. Iya, temen pun online gitu kan, kayak kita nggak ada apa sih namanya sosialisasi sama orang lingkungan sekitar nih, padahal kan kita sebagai manusia itu kan harus bergantung sama orang lain gitu Iya, kan. betul. Kayak jangankan lingkungan sekitar kayak tetangga ataupun teman, kadang-kadang kan kita lupa sama orang tua gitu Nah, loh, betul, kayak betul. lupa dengan segalanya gitu kalau misalkan udah main game online ini. Karena kadang dipanggil oleh orang tua, nah sini makan, bentar dulu, ini masih bentar main lagi, game, gitu. bentar lagi 3 menit lagi. Iya, Tapi betul. kadang kalau udah beres nih, coba sekali lagi soalnya kayak Iya, belum puas gitu, belum puas, kayak, namanya apalagi main kalau game misalkan lagi. belum menang gitu kan masih pengen Aduh, iya terus gitu kan. kayak belum menang nih, gue harus Yes. menang dulu gitu baru Iya. gue bisa makan, dan akhirnya sampai kapanpun itu nggak akan surut-surut banget ya Kak, betul banget. Iya, tapi kalau aku kurang setuju sih dengan kata-kata Kak Putri, karena Kenapa tuh? Kayak ada perselisihan antara kalian. untuk game online itu sendiri sih juga bisa menambah relasi nih Kak. Salah satu contohnya yang jauh di luar kota, saling mabar bareng. Oh iya sih, Jauh- betul juga iya, saat kenal teman baru dari luar kota ataupun luar negeri bisa mungkin gitu kan. Terus bertemu bersama bareng-bareng gitu. Jadi juga menambah relasi tapi dalam dalam bentuk yang digital nih Kak. Iya. Itu merupakan salah satu sisi positifnya sih Kak. Banyak teman secara online yang dari jauh-jauh juga gitu Kak. Ya emang yang saya ketahui juga kayak gitu sih. Cuma emang kan itu tuh bertemu dengan orang asing ya. Kadang kita tuh menambah skill juga kan komunikasi kita dengan orang asing, di mana orang asing itu berbicara bahasa Inggris mungkin ya Kak Azra. Jadi kita menambah kosakata mungkin tambahan kosakata, di mana kita tuh bakal punya teman baru, mungkin bukan dari di Indonesia saja tapi dari luar negeri pun kita bakal ada tambahan teman baru kan, punya Iya, bisa kenalan. kayak gitu Mungkin juga. jodoh juga bisa jadi ini ya. Aduh, bisa tuh. gue nih punya jodoh dari orang luar negeri nih karena main games kan, itu adalah poin plus juga kan buat para orang-orang yang butuh siapa sih ya, butuh jodoh mungkin untuk kedepannya kan. dengan sih. sistem online. Tapi kalau misalkan kita berlebihan dalam game online, otomatis udah namanya kecanduan dong ya. Iya. Dan ini bener-bener yang dialami banget sama para pelajar. Iya. Dimana saat mereka udah terjun ke dalam game online, pasti bakalan kayak kecanduan gitu loh Iya. Kak. Kayak yang tadi kita pernah omongin, kalau misalkan mereka belum merasakan kemenangan, mereka bakal terus lanjut, akhirnya sampai mereka lupa waktu nih Kak gitu kan. Padahal kan kayak untuk para pelajar, mereka kan ya job desk-nya harus belajar kan gitu kan, betul, demi betul. mendapatkan masa depan yang cerah gitu Iya, kan. Kalau misalkan mereka udah kecanduan dalam game gitu kan, dimana setiap harinya mereka bakalan main game terus waktu belajarnya di mana Iya, gitu kan. betul. Jadi ini bakalan berdampak negatif banget nih buat para pelajar di semuanya gitu kan. Karena itu tuh si games itu kan ada dopaminnya, Yes. dimana kalau misalkan kita bermain game kan jadi happy gitu, jadi Iya, keterusan, yang itu betul banget. mengakibatkan kecanduan itu Iya. sendiri. Karena kan dimana kalau misalkan sesuatu yang berlebihan itu kan gak bagus nih Iya, gitu. betul. Nah, kalau untuk pendapatku sendiri sih, Kak, game online itu juga bisa mengurangi depresi nih. Ada beberapa orang, contohnya saya sendiri, setelah capek pulang kerja, ingin dapatkan hiburan tapi yang enggak terlalu kuat atau terlalu yang tegang sekali. Salah satu contohnya game online, mengurangi depresi saya. Iya, betul. Jadi bisa tetap santai, terus menghibur saya juga dengan keseharian. Itu mengurangi depresi sih, Kak, Iya, untuk iya. beberapa orang. Dan memang kebetulan mungkin kakaknya kuliah sambil kerja ya, Iya, jadi kayak iya. dari kuliah mungkin capek banget, kerja mungkin, mohon maaf, dari kerja terus capek banget, terus kayak pengen aduh ngapain lagi ya, mungkin hiburan betul. gitu kan. Jadi main games itu adalah salah satu cara untuk menghibur diri ya Kak, Diri, di mengurangi kalangan depresi juga. stres kita ngalamin tugas tuh. Kebetulan kakak mungkin ada banyak tugas ya. Wah, betul banget Banyak banget. tuh. Ditanya. Betul, ada banyak Sudah banget pasti. mungkin ya, seorang mahasiswa banyak banget tugasnya. Betul. Cuman
sebenarnya ada salah satu poin yang aku highlight banget deh dari dampak game ini nih. Iya, apa tuh, yaitu penggunaan kata yang tidak sopan nih, Kak. Iya, betul. Ini kan sebenarnya kayak bukan pengalaman sendiri sih, kayak aku kalau misalkan kayak ngelihat anak-anak nih, apalagi kayak para pelajar, kalau misalkan lagi main game, pasti tuh kayak muncul kayak kata-kata yang kasar gitu loh, Kak. Iya, Misalkan pasti. mohon maaf ya, misalkan kayak kata anjing gitu kan. Ini kan padahal kan misalnya kayak binatang ya gitu kan. Kata ini kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk manusia gitu kan. Karena kasar banget gitu kan. Cuman di sini para pelajar ini menggunakan kata-kata ini untuk mencaci gitu kan, mencaci lawannya ataupun kayak temennya yang misalkan mainnya gak benar gitu kan. Dan ini kan kalau misalkan kata ini mereka gunakan kepada orang yang lebih tua, otomatis bakalan memunculkan masalah moralitas nih, Kak. Ini kan kayak sangat tidak bagus sekali untuk kaum milenial gitu, Kak. Betul. Karena juga yang saya ketahui juga ya, Kak, nih mereka kan bermain game itu tidak tahu partnernya dia tuh lebih tua atau lebih bawah dari dia. Betul. Terus kadang dia ngomongnya seenaknya, kadang kasar juga kan. Dan itu emang gak sopan banget sih, Kak. Dan itu hampir semua pemain game pasti berkata kasar mau gitu kan. Pelajar, mau usia tua mungkin, bahkan anak-anak pun udah makanya tuh miris banget untuk dengernya saat ini gitu iya loh. betul. Iya benar sih Kak, saya juga lumayan setuju untuk statement itu. Tapi untuk dari pengalamanku sendiri ya Kak, untuk game online itu menambah pengetahuan bahasa nih Kak di kalangan pelajar. Contohnya saya sendiri, ada beberapa anak yang bermain game online, itu kan pasti bahasa resminya itu bahasa Inggris di situ kan. Kita jadi berusaha pingin tahu ini tuh bahasanya apa sih untuk mengetahui gimana cara main gamenya gitu kan. Jadi para pelajar itu mengetahui beberapa pengetahuan bahasa Inggris tuh dari game itu sendiri Kak. Contohnya saya. Iya betul gitu ya. Betul kayak gitu Kak. Jadi kayak pengetahuannya tahu dari situ bahasa Inggrisnya ini bagaimana, apa sedang melakukan apa tuh ada dialognya di dalam game dan itu dapat ditangkap oleh anak pelajar tuh Kak. Walah, iya jadi kayak sumber pembelajaran juga kan, dimana kita tuh malas untuk kayak les gitu mungkin, les bahasa Inggris. Jadi kita setelah suka main game, jadi kita punya kosakata baru bahasa Betul, Inggris Kak, iya. dalam keseharian kita. Ini bahasa Inggris dia ngomong apa? Translate dulu mungkin kita Betul. penasaran kan. Atau yang tadi saya pernah bilang kan, menemukan jodoh di aplikasi tersebut, terus kita kayak ini dia ngomong apa gitu kan, kita langsung translate, kita jadi tahu oh ini apa katanya apa, kita jadi tahu kan Kak Azra. Banyak belajar ya Kak. Iya betul. Nah teman-teman semua tahu kan pembicaraan hangat itu tuh seperti apa tentang dunia games itu sendiri. Dan mungkin dari kalian nih pelajar-pelajar yang ada di luaran sana, kita kan telah mengetahui nih obrolan games online dari Kak Putri dan juga Kak Azra. Di sini tuh agak balance tentunya dari dampak positif dan juga dampak negatif dari games online itu sendiri. Dan kita bisa menyimpulkan nih buat para pelajar di luaran sana, kalian itu harus lebih menyesuaikan tentunya ya Kak terhadap games online itu sendiri. Dimana kalau misalkan kalian berlebihan terhadap game online itu sendiri, kalian bakalan berdampak negatif ya, berdampak negatif bagi kehidupan mereka gitu. Dan kalau misalkan itu jadi dampak positif, itu harus dijadiin peluang sama kayak Kak Azra tadi. Contohnya si siapa namanya tuh Muhammad tadi Albi. Nah itu yang jadi penghasilan. Namun terlepas dari itu juga, kita juga harus nyesuaiin itu, jangan sampai ngerubah aktivitas kita, misalkan ngeganggu kita makan atau kita nggak produktif. Kita boleh kok misalkan tetap memperkembangkan prestasi kita dalam dunia games online itu, tapi kita juga tidak lupa untuk berfokus pada apa yang harus kita tuju. Maksudnya prioritas kita untuk kita harus ngapain gitu, kita harus produktif sama kegiatan yang akan kita lakukan. Nah dari sini kan kita udah tahu teman-teman, mungkin gitu aja kali ya pembahasan dari kami mengenai seputar games online. Jadi kalian itu harus nyesuaiin waktu lah gitu, nyesuaiin waktu dimana kalian harus memanfaatkan waktu tersebut dalam bermain games online. Betul banget tuh. Oke, mungkin udah berapa kita ya ngobrol cukup lama nih. Kayaknya gak kerasa ya, kayak tiba-tiba udah jam segini aja. Jam segini, tapi mungkin nanti bakalan dilihat juga oleh teman-teman semua. Betul banget tuh. Nah, terima kasih nih untuk Kak Putri dan juga Kak Azra telah menyempatkan waktu di sini nih sama teman-teman semua membahas tentang apa yang lagi sedang dibicarain untuk saat ini nih teman-teman.
Nah, mungkin itu saja dari pembahasan podcast kali ini. Saya Septi dan juga teman-teman semua dari Aku Putri. Dan aku juga Azra. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Podcast ngobrol aja dulu. Apa yang mau diomongin, obrolin aja dulu.